Materi yang pertama itu statistika dan probabilitas. Beberapa hal yang dibahas: sejarah statistika, pengertian, fungsi kegunaan statistik, tahapan kegiatan dalam metode statistik, pengulungan data statistik, penyajian data statistik. Yang pertama, sudah ada sebelum abad ke-18, negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Kedua, tahun 1500, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian. Yang ketiga, tahun 1662, catatan kelahiran dan kematian. Keempat, tahun 1772 sampai 1791, Buffett Eckhenwall menggunakan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara. Yang kelima, tahun 1791 sampai 1799, kata statistika dikenal oleh Dr. E.A. W. Zimmern dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Pengertian statistik yang diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan negara. Contoh, keterangan mengenai jumlah penduduk, pekerjaan. Atau statistik diartikan sebagai kumpulan angka-angka. Contoh, statistik kelahiran, penduduk, kematian, hasil pertanian, dan sebagainya. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data, serta menentukan keputusan. Tahapan kegiatan dalam metode statistik: pengumpulan data, penyajian data, pengaturan penyusunan data, analisis data, interpretasi data. Fungsi statistika yaitu deskriptif, mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti. Contoh, diagram grafik, tabulasi data. Punya inferensial, penarikan kesimpulan, namun sebelumnya dilakukan suatu dugaan atau hipotesis. Contoh, pengujian hipotesis, regressi, dan korelasi. Kegunaan statistik itu menyajikan data dalam bentuk yang lebih baik dan mudah dianalisis, memberikan gambaran yang lebih baik dari suatu fakta. Hasil analisis data merupakan dasar kuat untuk pengambilan keputusan. Menyediakan metode untuk menguji tiap-tiap dugaan sementara untuk diketahui tingkat kebenarannya. Pengolahan data statistik dibagi menjadi 3 data: tujuan pengumpulan data, syarat data yang baik, data keterangan yang benar dan nyata. Tujuan pengumpulan data memperoleh gambaran suatu keadaan, juga dasar pengambilan keputusan. Syarat data yang baik harus objektif, harus mewakili, harus up to date, harus relevan dengan masalah. Pembagian data berdasarkan cara pengumpulannya dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer, data yang dikumpulkan dari sumber asli oleh peneliti. Contoh, observasi survei, hasil eksperimen. Kedua, data sekunder, data yang dikutip dari sumber lain. Contoh, buku catatan artikel. Berdasarkan sifatnya dibagi data kualitatif atau kategorik. Kedua, data kuantitatif. Data kualitatif kategori, data yang disajikan bukan dalam bentuk angka. Contoh, mutu barang, agama, jenis kelamin, daerah, suku bangsa, pangkat, dan jabatan pegawai. Data kualitatif kategori juga dibedakan menjadi data original dan data nominal. Data original menunjukkan tingkatan atau ranking. Contoh, sangat baik, baik, cukup, buruk, sangat buruk. Data nominalnya menurut urutan atau nilai yang tidak menunjukkan tingkatan. Contoh, warna
kesukaan, 1 biru, 2 merah, 3 abu-abu. Data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka. Contoh data hasil ujian 50-100. Juga dibedakan menjadi data discrete. Kedua, data kontinu. Data discrete, data dikumpulkan, hasil selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Contoh 3 butir telur, 22 apel. Kedua, data kontinu ini data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau dapat berbentuk pecahan. Contoh berat badan mahasiswa berturut-turut 55 kilo, 60 kilo, 70 kilo, atau sehingga kilo gula pasir dan sebagainya. Pengujian data statik. Pertama, definisi salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil peneliti yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, tujuan memudahkan pengolahan data dan memahami data. Penyajian data statistik. Yang ketiga, bentuk penyajian data. Pertama, ada tabel jumlah responden berdasarkan umur, jumlah responden berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua itu grafik. Materi yang kedua, data statistika dan distribusi frekuensi. Beberapa hal yang dibahas. Pertama, populasi dan sampel. Kedua, metode pengumpulan data. Ketiga, dasar klasifikasi data. Yang keempat, distribusi frekuensi. Populasi dan sampel. Definisi populasi atau M, keseluruhan dari objek atau data yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Definisi sampel atau M kecil sebagai dari populasi yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data. Sensus seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Sampling hanya sebagian dari elemen populasi yang diselidiki. Alasan menggunakan sampling. Pertama, efisien waktu. Semakin sedikit objek yang diteliti, maka akan lebih mudah diperoleh dan dianalisis. Kedua, tenaga. Makin banyak data, makin banyak tenaga yang dibutuhkan. Ketiga, melalui biaya penghematan biaya. Teknik pengambilan sampel. Pertama, probabilitas sampling atau random sample. Kedua, non probability sampling atau non random sample. Gambar teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel, probability sampling itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, systematic random sampling. Yang kedua, simple random sampling. Yang ketiga, cluster random sampling. Yang keempat, stratified random sampling. Yang kelima, multi-stage sampling. Non-probability sampling. Yang pertama, accidental sampling. Yang kedua, purposive sampling. No-ball sampling. Yang keempat, filter sampling. Yang kelima, teknik sampel jenuh. Pertama, sistematis random sampling. Pengambilan sampel acak sistematis yaitu dengan menggunakan interval dalam memilih sampel peneliti. Contoh, dalam peneliti membutuhkan 10 sampel dan 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 per 10 sama dengan 10. Yang kedua, simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana dapat memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk menjadi sampel peneliti. Contoh, dibutuhkan 30
sampel dengan populasi 100. Peneliti membuat suatu undian. Yang ketiga, cluster random sampling, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau kelompok. Contoh, peneliti pada suatu universitas untuk mengetahui kinerja pegawai pada bagian keuangan, pegawaian, administrasi, dan sebagainya. Yang keempat, stratification random sampling, pengambilan sampel acak berstrata atau berdasarkan tingkat tertentu. Contoh, penelitian mengenai motivasi kerja dari manajer, tingkat bawah, menengah, atas. 5. Multi-stage sampling, pengambilan sampel secara bertingkat. Contoh, kecamatan, kelurahan atau desa, RW, RT. 4. Accidental sampling, sampel tanpa sengaja. Peneliti akan mengambil sampel yang kebetulan diteliti pada saat itu. Contoh, sampel penyakit langka, kebersihan suatu tempat. Kedua, Popovich sampling, menggunakan kriteria yang sudah dipilih oleh peneliti dalam menulis sampel. Contoh, profesi programmer yang diminati mahasiswa IT. Maka kriteria yang dibangun: 1. Lulus IT, 2. menguasai bahasa pemrograman Java, usia 23-32 tahun, dan lain-lain. 3. Snowball sampling, berdasarkan korespondensi atau wawancara. Yang keempat, Quantity sampling, pengambilan jumlah sampel sebanyak jumlah yang ditentukan peneliti. Contoh, pada suatu instansi hanya terdapat 5 IT konsultan, seluruh populasi ini dapat menjadi sampel. Yang kelima, sampel jenuh, penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi kurang dari 30 orang. Dasar klasifikasi data. Definisi klasifikasi merupakan cara pengelompokan data sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik data tersebut. Distribusi frekuensi. Definisi suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan proses penyederhanaan data agar mudah dipahami. Contoh distribusi frekuensi. Ini tinggi badan, label pertama tinggi badan, label kedua frekuensi. Label tinggi badan 1 sampai 151 sampai 153, frekuensinya 3. 154 sampai 156, frekuensinya 7. 157 sampai 159, frekuensinya 12, tinggi badan. 160 sampai 162, frekuensinya 18. 163 165, frekuensinya 2. 166 sampai 168, frekuensinya 17. 169 sampai 171, frekuensinya 11. 172 sampai 174, frekuensinya 5. Terdapat 3 orang mahasiswa dengan tinggi badan pada rentang 150 sampai 153. Distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data kontinu, yaitu data yang berdiri sendiri dan merupakan suatu deret hitung. Contoh peneliti terhadap nilai untuk mata kuliah matematika informatika pada suatu perguruan tinggi dari hasil pengambilan sampel secara random atau acak
Terambil sampel sebanyak 30 nilai statistik. Dari sampel tersebut diperoleh data dengan penyebarannya sebagai berikut: 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 50, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 50, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 50, 10, dan 50. Distribusi frekuensi menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Tabel data frekuensi 2, datanya 20, frekuensinya 6, dan seterusnya. Distribusi frekuensi kategorikal, distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data yang dikelompokkan. Contoh, data nilai 10 orang mahasiswa ANI 50, Romi 100, Yudi 10, Intan 30, Ani 90, Pria 40, Agung 20, Rizka 20, Rizka 60, Alek 67. Distribusi frekuensi relatif. Suatu tujuan presentasi yang menyatakan eksekutif frekuensi relatif. Suatu tujuan presentasi yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Rumus frekuensi per jumlah frekuensi kali 100. Sini ada 5 tabel: kelas interval, jumlah frekuensi, frekuensi relatif persen. Yang pertama, kelas pertama interval 10 sampai 33, jumlah frekuensinya 4, frekuensi relatifnya 0,4, frekuensi relatif persennya 40. Kelas yang kedua 34 sampai 57, intervalnya frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 0,2, frekuensi relatif persennya 20. Kelas yang ketiga intervalnya 58 sampai 81, jumlah frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 0,2, frekuensi relatif atau persennya 20 ya. Kelas yang keempat intervalnya 82 sampai 105, jumlah frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 0,2, frekuensi relatifnya 20. Jadi jumlah semua data kelas jumlah frekuensinya misalnya 10, frekuensi relatifnya 1, frekuensi relatif persennya 100. Materi yang ketiga, model pengukuran data statistik. Ukuran nilai sentral, ukuran letak, ukuran penyebaran, ukuran kemejaman, dan keruncingan. Ukuran nilai sentral. Pengertian: nilai sentral adalah nilai pusat dari rangkaian data atau distribusi data yang dapat mewakili data tersebut. 3 ukuran nilai sentral yaitu mean, median, modus. Pertama, median. Jumlah dari keseluruhan data yang ada dibagi dengan banyaknya data tersebut. Itu arithmetic mean, weight mean, geometry mean, harmonic mean. Arithmetic mean menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan banyaknya nilai data tersebut. Rumus populasi itu nilai rata-rata populasi sama dengan jumlah semua data per banyaknya data populasi. Sampel nilai rata-rata sampel sama dengan jumlah semua data X per banyaknya sampel data. Yang kedua, weight mean menentukan rata-rata jika terdapat data yang ada bobot atau frekuensi. Rumus
Nilai rata-rata sampel sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah titik tambah WN XN per W1 tambah W2 tambah titik WN. Bobot atau W jumlah frekuensi. 3. Geometri Mann. Hasil perkalian bilangan tersebut di akar pangkat dengan banyaknya bilangan itu sendiri. Karakteristik utama pertama, untuk menghitung rata-rata persentase indeks atau angka relatif. Yang kedua, bilangan ada angka negatif tidak dapat dihitung. Rumusnya G sama dengan akar X1 X2 X3 titik Xn pangkat N. Long G sama dengan jumlah semua data log X per N. Dm rata-rata ukuran, Xi sama dengan data pengamatan Ki. Xn data pengamatan Kn. N sama dengan banyaknya data pengamatan. Keempat, harmonic Mann. Rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilang adalah satu. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagian jumlah data. Sebagai pembagi jumlah data. Rumus H sama dengan N per jumlah semua data 1 per Xi. Keterangan H adalah rata-rata harmonik, N adalah banyaknya data, Xi adalah nilai data, K median. Nilai tengah dari satu set nilai yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Data ganjil median berada di tengah. Data genap median dihitung dengan rata-rata hitung dari dua nilai tengah. Data median sama dengan N tambah 1 per 2. Modus nilai observasi yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak. Nilai modus hanya satu disebut on-mode. Dua nilai modus disebut bimode, lebih dari dua nilai mode disebut multimode. Metode yang keempat, metode pengukuran data statis. Ukuran letak, ukuran penyebaran, ukuran kemencengan, dan keruncingan. Ukuran letak. Distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan kuartil ke desil itu D, persentil itu P. Kuartil, nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama terdiri dari kuartil 1 K atau Q1, kuartil 2 K2 atau Q2, kuartil 3 K3 atau Q3. Rumus data tunggal ini dengan nilai yang Q N tambah 1 per 4. Ini sama dengan 1, 2, 3. Kuartil 1 X R per 4, kuartil 2 X N per 2, kuartil 3 X 3 N per 4. Koordinat tunggal contoh pertama, tentukan K1, K2, dan K3 dari data 7, 6, 4, 5, 2, 3, 1. Jawabannya urutkan data 1 sampai 7, jadi urutkan data yang dari terkecil hingga terbesar. Sama dengan N sama dengan 7. Ini nilai yang untuk N tambah 1 per 4. Ini sama dengan 1, 2, 3. Letak K1 sama dengan 1 kumpulin 7 tambah 1 per 4 sama dengan 2. Nilai K1 sama dengan 2 berarti terletak pada data dengan urutan kedua yaitu 2. K2 ini sama dengan nilai yang K 90
N tambah 1/4 I sama dengan 1, 2, 3 letak ke 2, 2/7 tambah 1/4 sama dengan 4. Nilai ke-24 berarti terletak pada data dengan urutan keempat yaitu 4. Ketiga, I sama dengan nilai yang I60N tambah 1/4, I sama dengan 1. 3 letak K3 sama dengan 3/7 tambah 1/4 sama dengan 6. Nilai ketiga 6 berarti terletak pada data dengan urutan 6 yaitu 6. Jadi K1 2, K2 4, K3 6. Yang berikut desil, nilai yang membagi data menjadi 10. Bagian sama besar terdapat 9. Nilai desil D1 sampai D8. Rumus tunggalnya I sama dengan nilai yang I60N tambah 1/10. I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. Itu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 sampai desil 9. Persentil, nilai yang membagi suatu data yang diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Data akan memiliki 9% persentil. Rumusnya I sama dengan nilai yang K30N tambah 1/100 I sama dengan 1, 2, 3 sampai 99. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data disebut juga dispensi mutlak atau dispensi mutlak atau selisih nilai maksimum dan minimum. Simpanan rata-rata, nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Varias rata-rata kuadrat. Kedua, dispensi relatif, koefisien variasi. Koefisien variasi sama dengan standar deviansi per rata-rata kali 100%. Contoh, terdapat 2 laptop A digunakan selama 2000 jam dengan simpanan baku SA sama dengan 200 jam, sedangkan laptop B digunakan selama 1250 jam dengan simpanan baku SB sama dengan 200 jam. Laptop mana yang memiliki kualitas lebih baik? Laptop A 200/2000 kali 100% sama dengan 10%. Laptop B 200/1250 kali 100% sama dengan 16%. Laptop B memiliki kualitas yang lebih baik. Kemencangan atau skewness dan keroncingan atau kurtosis. Derajat atau ukuran ketidakmentrian suatu distribusi data. Kedua, derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Rumus-rumus. Pertama, rumus Pearson, rumus Bowman, rumus Boyle. Yang ketiga, kepentingan distribusi data. Pertama, simetri. 2, miring ke kanan. Ketiga, miring ke kiri. Simetris, area di bawah disebut kepadatan adalah 1, jumlah frekuensi relatif adalah 1, jadi median selalu membagi distribusi kepadatan menjadi 2 daerah yang sama. Untuk miring ke kanan, median berada di sebelah kanan dari modus. Untuk miring ke kiri, median dan median di sebelah kiri modus. Leptokurtis, distribusi data memiliki puncak yang relatif tinggi atau runcing. Bisa dilihat di tabel puncak runcing. Mesokuritis artinya distribusi data memiliki puncak yang normal, tidak terlalu tinggi atau runcing maupun tidak terlalu rendah. Patius artinya distribusi data memiliki puncak yang
terlalu rendah atau terlalu mendatar, itu puncak tumpul. Materi yang kelima tentang teori probabilitas, konsep dasar probabilitas, pendekatan dalam probabilitas, sampel dan kejadian probabilitas bersyarat. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Definisi: probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Probabilitas menyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidak, dan lain-lain. Percobaan atau eksperimen, pengamatan terhadap beberapa kegiatan, hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan atau kegiatan, peristiwa atau event, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan. Selanjutnya, pendekatan dalam probabilitas. Pendekatan klasis. Yang pertama, pendekatan klasis probabilitas adalah jika probabilitas suatu peristiwa akan terjadi sudah dapat diketahui dilakukan percobaan beberapa. Biasanya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada pemikiran yang logis tanpa percobaan. Dalam A, peluang terjadinya peristiwa A, X. Peristiwa yang menguntungkan jumlah seluruh peristiwa menurut pendekatan klasis. Terjadinya suatu peristiwa atau P adalah rasio antara peristiwa yang menguntungkan dengan seluruh peristiwa yang mungkin, di mana sebuah peristiwa mempunyai kesempatan yang sama. Pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan frekuensi relatif berdasarkan pada dalam pendekatan frekuensi relatif dari suatu peristiwa dalam percobaan yang dilakukan berulang-ulang kali. Kedua, frekuensi waktu dari suatu peristiwa dalam jangka panjang bila kondisi stabil. Pendekatan frekuensi relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pendekatan ini menunjukkan serinya sesuatu terjadi pada masa lalu yang digunakan untuk memprediksikan probabilitas bahwa sesuatu tersebut akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan yang didasarkan pada tingkat kepercayaan individu yang membuat dugaan terhadap suatu peluang. Tidak semua peristiwa dapat dihitung probabilitas secara teoritis, seperti pada pendekatan klasik maupun secara frekuensi relatif. Karena pendekatan frekuensi relatif membutuhkan data historis yang cukup banyak. Sebagai contoh, peristiwa MR X menjadi direktur suatu perusahaan. Peristiwa tinju George Foreman menjadi juara dunia. Untuk menghitung probabilitas peristiwa yang tidak dapat dihitung secara teoritis, digunakan perumusan secara subjektif. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Agar dapat merumuskan probabilitas dengan baik, rumusan probabilitas suatu peristiwa harus mempertimbangkan banyak kemungkinan informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Yang berikutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat atau contingent probability kerap didefinisikan sebagai kemungkinan terjadi sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Secara garis besar, rumus
Differential probability melihat dua kejadian tersebut sebagai suatu kesatuan. Sebagai contoh adalah kemungkinan A di mana kamu diterima sebuah universitas dan kemungkinan B akan sebagai besar bila kemungkinan A berlangsung. Teori competition probability dapat disangka dengan konsep competition probability atau probabilitas tak bersyarat. Konsep tersebut mengacu pada sebuah kemungkinan di masa suatu peristiwa yang akan terjadi terlepas dari peristiwa lain yang telah berjalan. Rumusan probabilitas bersyarat. Probabilitas bergantung pada hasil dari kegiatan yang sudah terjadi. Teori ini juga dapat menyebabkan sejumlah asumsi ketika kamu sedang menggunakannya. Sebagai contoh, dalam sebuah teks terdapat 3 kelereng dengan warna yang berbeda-beda. Ketiga kelereng tersebut berwarna merah, biru, hijau. Semua kelereng memiliki peluang yang sama untuk kamu pilih. Nah, kira-kira seberapa besar angka competition probability untuk kamu mengambil kelereng warna merah setelah mengambil kelereng warna biru? Rumusan probabilitas bersyarat. Pertama, kemungkinan kamu mengambil kelereng merah atau A adalah sebesar 33%. Karena hal tersebut adalah kemungkinan dari 3 hasil yang bisa terjadi. Dengan asumsi peristiwa ini terjadi, akan ada 2 kelereng tersisa, yakni kelereng biru dan hijau. Dengan masing-masing kelereng memiliki peluang 50% untuk kamu pilih. Jadi peluang kamu untuk mengambil kelereng biru atau B setelah memilih kelereng merah ada sekitar 16,5%. 33% dikali 50%. Agar lebih jelas, melansir Lama Comparative Financial Institute, berikut ini adalah rumusan untuk probabilitas bersyarat yang dapat kamu gunakan. P dalam kurung B dan A dengan P dalam kurung A dan B dibagi P dan A atau P dalam kurung B dan B dengan P AB per P dalam kurung B. Analisis deret waktu. Definisi deret waktu rangkaian data berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu. Nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu, contoh data mingguan, bulanan, dan tahunan. Analisis deret waktu suatu analisis yang digunakan untuk mendapatkan ukuran yang digunakan untuk membuat keputusan masa kini dan atau meramal merencanakan operasional di masa depan. Garis tren. Klasifikasi analisis deret waktu: tren, variasi siklis, variasi musiman, variasi acak. Tren menuju arah perkembangan secara umum. Ya, boleh dilihat gambar tren turun dan tren naik. Variasi siklim berlaku untuk data turunan. Itu tren itu data turunan. Variasi musiman pola tetap dari waktu ke waktu. Itu tren musiman. Variasi acak pola tidak tertentu, jadi tren acak naik dan tren acak mendatar. Metode tangan bebas. Metode sederhana tidak memerlukan perhitungan atau subjektif. Langkah-langkah kedua membuat sumbu X dan Y dengan X adalah varian waktu. 4. Berdasarkan pengamatan langsung terhadap diagram pencar tarik garis yang memiliki titik koordinat.
Ya, sekian dari materi yang saya bawakan dari pertama sampai yang keenam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.